setelah berkenalan dengan apa itu aljabar, sekarang kita pelan-pelan mempelajari bagaimana caranya menyederhanakan sebuah ekspresi aljabar. Nah, kan kemarin gue ngasih tahu bahwa ya kumpulan dari beberapa suku ya yang disajikan ini kita sebut sebagai ekspresi. Nah, dalam satu buah ekspresi pasti ada lebih dari satu jenis suku gitu. Artinya ya bisa bermacam-macam. Nah, dari banyaknya suku yang ada itu bisa kita sederhanakan dengan berbagai operasi. Ya, tentunya bisa penjumlahan ataupun pengurangan gitu. Jadi di sini kita belajar menyederhanakan ekspresi aljabar. Ya. Nah, contohnya gimana? Contoh misalkan gini. Contoh. Ya, misalnya ada 3x kuadrat plus 5x min 2x kuadrat plus 7. Nah, ini menyederhanakannya dengan apa? Dengan mengelompokkan suku sejenis. Ya, mengelompokkan suku sejenis. Ya. Mengelompokkan suku sejenis. Ya. Nah, gimana cara mengelompokkan suku sejenis? Ya tentunya kita urutkan dari kiri ke kanan suku-suku yang sama. Ya, sama itu bisa dalam artian variabelnya sama ataupun variabel sama tetapi pangkatnya sederajat atau sama. Gitu. Nah, dalam satu buah ekspresi ini ada dua jenis suku, yaitu yang memiliki variabel x kuadrat dan juga yang variabel x. Gitu. Ada yang pangkatnya cuma 1, ada yang pangkatnya pangkat 2 gitu. Nah, berarti kita susun pertama berdasarkan apa? Berdasarkan pangkat tertingginya. Gitu. Berarti 3x kuadrat min 2x kuadrat plus 5x plus 7 gitu. Nah, berarti ini 3 dikurang 1 berapa? Ya 1 atau x kuadrat doang plus 5x plus 7 gitu. Nah, ini bentuk paling sederhananya ya. Jadi kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nomor 2, misalkan contoh lagi. Nomor 2, 4A plus B min 2A plus 6B min 5. Nah, tentunya kan A dan B ya sesuai dengan abjad ya dimulai dari A dulu kan. Ya udah berarti 4A min 2A plus B plus 6B min 5. Nah, 4 dikurang 2 berapa? Ya 2, jadinya 2A. 1 ditambah 6 berapa? 7, berarti 7B min 5. Lagi nomor 3 misalkan 6M kuadrat min 4M plus 2M kuadrat plus 3M. Nah, berarti ini sama-sama M tapi beda pangkat. Ya udah kita mulai dari yang pangkatnya tertinggi. Berarti 6M kuadrat plus 2M kuadrat min 4M plus 3M. Jadinya ya 6 tambah 2 8. 8M kuadrat ya min 4 tambah 3 berapa? Min 1 atau min M doang. Gitu. Nah,
Tapi kenapa dalam aljabar kalau variabelnya beda itu nggak bisa dijumlahin, kayak misalkan X dan Y gitu. Kenapa nggak bisa dijumlah? Atau kenapa nggak jadi XY gitu? Nah, kenapa X dan Y itu tidak bisa dijumlahkan? Karena ya kita balik lagi ke definisi variabel. Variabel itu kan suatu hal yang belum kita ketahui kuantitas atau nilainya. Nah, contoh misalkan kita mengibaratkan X itu sebagai kambing dan Y sebagai kucing. Ini dua hewan yang berbeda, ya kan? Dan kita nggak tahu masing-masing jumlah dari kambing dan kucingnya berapa. Kalau kita jumlahkan berapa hasil dari X plus Y, lalu kita menjumlahkan X plus Y itu sebagai kambing kucing, kan agak membingungkan gitu ya. Berapa kambing ditambah kucing? Ya gimana cara menjumlahkannya, wong mereka dua hewan yang berbeda kok gitu. Ya. Masa kita bilangnya oh ada satu kambing kucing. Kambing kucing itu hewan apa gitu. Jadi makanya kalau variabelnya beda ya dia nggak bisa dijumlahin gitu. Tapi kalau dikali kenapa dia bisa gitu. Kenapa X dikali Y itu ya hasilnya akan XY ya. Ya, kenapa X dikali Y hasilnya XY? Kenapa mereka bisa dikalikan gitu? Ya, kita balik lagi ke definisi perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalkan X dikali Y, ya, dia hasilnya akan XY. Nah, ini kan artinya adalah penjumlahan dari Y yang berulang sebanyak X. Gitu. Ya, perkalian dari Y yang berulang sebanyak X. Kalau kita mendefinisikan kambing dikali kucing, ya berarti kita mendefinisikan banyaknya penjumlahan dari si kucing, misalkan ya Y sebagai kucing. Ya, misalkan Y sebagai kucing dan X sebagai kambing, ya berarti kita diminta untuk melakukan penjumlahan dari kucing sebanyak jumlahnya si kambing. Jadi ya X dikali Y ya berarti penjumlahan dari Y terus ya sebanyak apa? Sebanyak X gitu. Ya sebanyak X ya. X berapa? X kita nggak tahu berapa. Tuh, tapi intinya adalah X dan Y bisa dikaliin gitu. Nah, nomor 4, contoh lagi misalkan 8x pangkat 3 min 3x kuadrat ya plus 2x pangkat 3 plus 4x min 5x kuadrat. Ya berarti 8x pangkat 3 plus 2x pangkat 3 ya. Ini min 3x kuadrat min 5x kuadrat plus 4x. Ya berarti 8 tambah 2 berapa? 10. 10x pangkat 3. Terus min 3 dikurang 5 berarti min 8x kuadrat plus 4x. Contoh lagi terakhir misalkan yang nomor 5. Let's say 10xy min 3x kuadrat plus 7xy min 8x kuadrat. Nah kalau seperti ini kita mulai dari x kuadratnya, yang xy di belakang gitu. Jadinya min 3x kuadrat min 8x kuadrat ya plus 10xy plus 7xy. Jadinya min 11x kuadrat plus 17xy gitu. Ya inilah ya tentang bagaimana caranya menyederhanakan ekspresi aljabar dengan cara apa? Mengelompokkan suku sejenis.